Oke, selamat datang kembali di video pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembahasan hari ini atau video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam Microsoft Excel, salah satu fungsi di dalam Microsoft Excel, namanya adalah fungsi logika. Nah, fungsi logika itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya fungsi logical if, sedangkan yang kedua nanti kita bisa menggunakan fungsi lookup namanya. Oke, nah hari ini atau video hari ini kita membahas tentang fungsi if. Apa itu pengertian fungsi if? Ingat bahwa fungsi if itu adalah sebuah fungsi di mana dalam menguji atau menampilkan sebuah nilai itu akan ada kondisi yang diuji. Jadi ada kata kondisi dulu yang diuji baru mendapatkan nilai. Jika hasil ujian seseorang di atas 75 ke atas, berarti dia lulus. Nah, kira-kira seperti itu. Akan ada pengujian di dalamnya. Nah, lalu yang berikutnya, fungsi if itu ada dua jenis. Ada yang namanya fungsi if tunggal. Lalu yang kedua ada yang namanya fungsi if majemuk. Itu yang harus diingat baik-baik. Nah, apa bedanya? Kalau fungsi if tunggal, dia hanya atau fungsi if-nya itu tersebut hanya memiliki dua kondisi saja. Yang pertama, misalkan lulus, tidak lulus. Nah, hanya ada dua statement-nya saja. Statement kondisinya dua, lulus atau gagal. Tidak ada istilah lulus, gagal, hampir lulus. Tidak seperti itu ya. Lalu apalagi? Contohnya, hidup, mati, pria, wanita. Jadi hanya memiliki dua statement dari kondisinya. Sedangkan kalau fungsi if majemuk itu adalah sebuah fungsi yang memiliki statement itu lebih dari dua. Contohnya apa? Grade A, B, C, D, E. Atau nilai sikap, ada nilai sikap istimewa misalkan baik, cukup, kurang, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam contoh ini, di sini kita bisa lihat ada sebuah tabel, di mana tabelnya di situ ada beberapa nama, lalu ada beberapa nilai di dalamnya. Nah, di sini kita disuruh mengisi nilai dari keterangan, nilai huruf, dan nilai predikat. Di mana yang pertama kita bahas tentang keterangan. Katanya untuk mengisi nilai atau mendapatkan nilai keterangan akan ada dua kondisi. Berarti dalam hal ini kita bisa lihat atau pastikan bahwa fungsi yang dipakai adalah if tunggal. Karena hanya dua statement, lulus atau gagal. Nah, katanya di sini jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka dinyatakan gagal. Statement yang kedua adalah jika nilainya di bawah 60, maka dinyatakan gagal. Jadi di atas sama dengan 60 dinyatakan lulus, jika di bawah 60 dinyatakan gagal. Oke, bagaimana cara pengisiannya di dalam kolom keterangan? Sama dengan if. Buka kurung. Nah, pada saat kita ketikkan sama dengan if di situ buka kurung, yang diminta itu adalah logical test. Nah, logical test itu apa sih? Jadi, logical test di dalam Microsoft Excel itu sama seperti logika atau fungsi jika. Kondisi, kira-kira seperti itu ya. Kondisi di dalam sebuah program, biasanya disebut seperti itu. Nah, logical testnya sekarang di sini untuk keterangan itu ada dua. Logical test yang pertama adalah jika nilai di atas sama dengan 60. Kondisi yang kedua, jika nilai di bawah 60. Ada dua kondisi. Nah, sekarang kita yang mana kita masukkan ke dalam logical testnya? Jawabannya, yang mana saja kita akan masukkan sebenarnya bisa saja. Apakah kondisi pertama atau kondisi kedua itu bisa. Nah, namun demi alasan kerapian kita uji saja. Pengujiannya adalah kondisi yang pertama ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 60. Berarti if logical testnya adalah alamat sel dari nilai lebih besar sama dengan 60. Titik koma.
pada saat kita buat tooltip-nya titik koma, jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa dilihat ya tooltip-nya itu seperti apa. Jadi biasanya tooltip itu ada yang menggunakan titik koma, kalau format tertentu dia menggunakan koma ya. Value if true, jika kondisinya benar. Apa yang terjadi? Jika nilai lebih besar sama dengan 60, berarti dia dinyatakan lulus. Berarti value if true-nya adalah lulus. Lulus itu adalah huruf atau teks, bukan angka. Nah, kalau huruf dia menggunakan kutip 2 atau petik 2. Petik 2, lulus. Petik 2 penutup. Inilah yang menjadi value if true-nya. Titik koma, nah disitu langsung diminta value if false. Perlukah kita ketikkan kembali if alamat sel dari nilai di bawah 60? Tidak perlu, jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena ini adalah if tunggal. Jika keterangannya lulus, selain lulus pasti tidak lulus. Berarti value if false-nya adalah gagal atau tidak lulus, sama aja ya. Jadi kamu nggak perlu ketikkan lagi if alamat sel dari nilai atau C4 lebih kecil 60. Kamu nggak perlu ketikkan itu lagi. Oke. Nah, kalau sudah, tutup kurung, enter. Maka 75 lulus. Kenapa? 75 itu adalah nilainya adalah lebih besar sama dengan 65. Oke. Ini kita boleh drag fill handle-nya. Nah, itu tadi cara yang pertama untuk mencari nilai keterangan ya. Sekarang nilai huruf. Nah, nilai huruf di sini ada atau nilai grade. Katanya jika 85 ke atas, ini kita sederhanakan saja. Jika 85 ke atas nilainya grade-nya A, jika 75 ke atas itu B, jika 65 ke atas C, jika 55 ke atas itu adalah D, di bawah 55 adalah E. Nah, dari kondisi yang kamu lihat, ini masuk ke dalam kategori if majemuk atau bersarang ya. Karena statementnya lebih dari 2. Oke. Kita lanjut. Berarti di sini udah ingat ya, di sini biar jangan cukup sulit kita naik turun seperti ini. Ingat aja, 85 ke atas nilainya adalah A, 75 ke atas B, 65 ke atas C, 55 ke atas D, dan terakhir di bawah 55 adalah E. Nah, langsung diketikkan sama dengan if. Buka kurung, sama seperti if tunggal tadi, logical test. Kondisinya mana yang mau diuji? Nah, untuk nilai huruf, kondisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jika nilai 85 ke atas, jika nilai 75 ke atas, jika nilai 65 ke atas, jika nilai 55 ke atas, dan yang terakhir, jika nilai di bawah 55, maka grade-nya E. Berarti ada 5 kondisi. Pertanyaannya, kondisi yang mana yang pertama kita ketik? Jawabannya, yang mana saja pertama diketik bisa. Namun, demi alasan kerapian, kita ketikkan saja kondisi yang paling atas. Jika nilai 85 ke atas, berarti if yang menjadi logical testnya adalah alamat sel dari nilai lebih besar sama dengan 85. Titik koma. Kenapa C4 lebih besar sama dengan 85? Kan dari sini sudah nampak ya. Untuk kondisinya, jika nilai 85 ke atas, maka grade-nya A. Nampak bahasanya ya? Algoritmanya jelas nampak. Oke. Value if true, jika kondisinya benar, apa yang terjadi? Grade atau nilai hurufnya adalah A. A itu adalah huruf, berarti pakai petik 2. A. Kutip 2 penutup. Titik koma. Value if false. Langsungkah kita ketikkan B? Jika alamat sel dari huruf, nilai lebih besar sama dengan 85, maka grade-nya A. Selain itu B. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa?
Tuh, lihat, masih ada lagi kemungkinan B, C, D, dan E. Maka, di sini setelah buat titik koma, karena kondisinya belum selesai, kita ketikkan kembali if. Buka kurung. Logical test kembali yang diminta. Berarti sama seperti yang pertama. Nilai yang diuji. Kita cek kondisi yang kedua. Jika nilai lebih besar sama dengan 75. Berarti if alamat sel dari nilai lebih besar sama dengan 75. Titik koma. Ini adalah kondisi yang kedua. Value if true. Jika kondisinya benar. Grade-nya apa? Grade-nya adalah B. Berarti petik 2 B, petik 2 penutup. Titik koma yang diminta di situ adalah value if false. Selain itu, jika kondisinya salah, apakah kita langsung ketikkan C pada grade? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena masih ada peluang, bisa saja C, D, ataupun E. Jika nilai lebih besar sama dengan 85, grade-nya A. Selain itu, jika nilai lebih besar sama dengan 75, dia adalah B. Selain itu C, berarti nggak mungkin. Benar ya? Maka, kita boleh tambahkan lagi. If kembali, buka kurung. Nah, kita masuk ke logical test yang berikutnya. Logical test berarti kondisi yang ketiga sekarang. Jika nilai lebih besar sama dengan 65. Berarti, if alamat sel dari nilai, jika alamat sel dari nilai lebih besar sama dengan 65. Titik koma, value if true, jika kondisinya benar. Apa yang terjadi? Jika kondisinya benar, berarti grade-nya adalah C. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 85, grade-nya A. Selain itu, jika nilai lebih besar sama dengan 75, grade-nya B. Selain itu, jika nilai lebih besar sama dengan 65, grade-nya C. Selain itu, apakah sudah pasti D? Titik koma. Apakah value if false-nya D? Tidak, karena ada kemungkinan juga E. Berarti kita uji kembali. If, buka kurung, logical test berarti kita ketikkan kondisi yang keempat. Apa kondisi keempat? Jika nilai lebih besar sama dengan 55. Berarti if alamat sel dari nilai lebih besar sama dengan 55. Titik koma, value if true. Jika kondisinya benar, berarti grade-nya apa? Grade-nya adalah D. Titik koma, grade kalau tidak A kemungkinan B, kalau tidak B kemungkinan C, kalau tidak C kemungkinan D, kalau tidak semuanya, apakah sudah pasti E? Jawabannya sudah pasti, karena yang terakhir itu nggak perlu diuji lagi. Karena grade kalau tidak A kemungkinan B, kalau tidak dua-duanya kemungkinan C, kalau tidak tiga-tiga kemungkinan D, kalau tidak empat-empatnya udah pasti E. Maka di sini value if false. Selain itu, grade-nya udah pasti E. Nah, kita lanjut. Setelah selesai, maka kita masuk, kita akan tutup kurung sebanyak buka kurung. Nah, kalau di sini teman-teman cukup sulit untuk menghitung berapa buka kurungnya, cukup perhatikan saja tutup kurung yang berwarna hitam, itu adalah tutup kurung yang terakhir. Tutup kurung, belum. Oke, hitam. Yang terakhir. Enter. Nilai 75, B, kita cek. 75, ya 75 ke atas ya. B, itu udah benar. Kita drag ke bawah. Hasilnya pasti benar. Oke, sekarang yang terakhir adalah predikat. Apa itu predikat? Kita akan cek. Nah, ini dia. Predikat agak sedikit aneh. Di sini ada 5 kondisi. Kalau kita perhatikan 5 kondisi, berarti dia menggunakan if majemuk ya. Namun kata sini, jika nilai huruf, berarti yang diuji adalah grade. Jika nilai huruf A
maka predikatnya sangat memuaskan. Lalu kondisi yang kedua, jika nilai hurufnya B, maka predikatnya memuaskan. Kondisi yang ketiga, jika nilai hurufnya C, maka nilainya cukup. Kondisi keempat, jika nilai hurufnya D, maka nilai predikatnya adalah kurang. Yang terakhir, jika nilai hurufnya E, maka predikatnya mengulang. Oke? Nah, bagaimana cara pengujian seperti ini? Kita akan mulai. Di dalam predikat sama dengan if, buka kurung. Logical test mana yang pertama atau kondisi yang mana yang pertama kita uji? Jawabannya bebas, tapi kita uji aja yang pertama. Jika nilai huruf A, berarti ini dia ya nilai huruf yang diuji. Bukan lagi nilai. Berarti if, buka kurung, alamat sel dari nilai huruf sama dengan A. A itu adalah teks, jadi pakai petik 2. Jadi kalau diartikan dalam bahasa algoritmanya, jika nilai huruf sama dengan A, sudah sama ya bahasanya ya, maka sangat memuaskan. Berarti titik koma, value if true, jika kondisinya benar, berarti apa? Sangat memuaskan. Petik 2, sangat memuaskan. Titik koma, value if false. Predikat kalau tidak sangat memuaskan, apakah sudah pasti memuaskan? Belum, masih ada lagi kondisinya di bawah. Berarti jangan value if false, melainkan if, buka kurung. Logical test yang kedua, kondisi mana yang kita uji? Kita uji kondisi yang kedua, jika nilai huruf B. Jika nilai hurufnya B, berarti if nilai huruf sama dengan B. Ingat kenapa kita menggunakan kutip 2? Karena dia adalah huruf. Titik koma, tulis tip, value if true. Perhatikan situ yang diminta ya, value if true. Jika kondisinya benar, apa yang terjadi? Predikatnya memuaskan. Perhatikan di sini kan, jika nilai huruf sama dengan B, maka predikatnya memuaskan. Titik koma, value if false. Predikat selain memuaskan kemungkinan, selain sangat memuaskan, kemungkinan memuaskan. Selain itu, apakah sudah pasti cukup? Belum. Masih ada kurang dan mengulang. Berarti kita uji kembali. If, buka kurung, logical test yang ketiga, jika nilai huruf adalah C. Berarti if alamat sel dari nilai huruf sama dengan C. Titik koma, value if true, jika ya, berarti predikatnya adalah cukup. Titik koma kembali. Value if false, kita belum juga bisa tampilkan selain itunya, else-nya, belum bisa. Karena apa? Karena selain cukup itu masih ada kemungkinan kurang dan mengulang, berarti ada 2 lagi ya. Berarti di dalamnya ketikkan kembali, setelah titik koma, if, buka kurung, logical test yang berikutnya. Logical testnya adalah jika alamat sel dari nilai huruf sama dengan D. Titik koma, value if true, jika D, berarti predikatnya kurang. Titik koma, value if false, selain itu, apakah sudah pasti mengulang? Sudah pasti. Karena apa? Predikat jika tidak sangat memuaskan, kemungkinan memuaskan. Jika dua-duanya tidak, kemungkinan cukup. Jika tiga-tiganya tidak, kemungkinan kurang. Selain itu, udah pasti mengulang. Jadi, di dalam fungsi if seperti ini, ingat, kondisi yang terakhir itu nggak perlu diuji. If E4 sama dengan E, itu nggak perlu. Jadi kondisi terakhir itu adalah statementnya saja, langsung mengulang. Selain itu, karena gitu deh ya.
Nah, kita lakukan tutup kurung seperti biasa, cek tutup kurung yang berwarna hitam. Enter, muncul hasilnya, B memuaskan, kita cek. Benar ya, B-nya memuaskan. Kita tarik fill handle-nya. Ada yang A sangat memuaskan, ada yang kurang mengulang, pas ya. Nah, demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.